Sudah Ibu dosen. Baik, Bu. Baik. Nah, kalau kita bicara alat ukur, apa yang ada di kepala kita? Tapi yang tadi, sudah menjelaskan ya, sudah mengetahui sedikitnya tentang alat ukur. Kalau berat badan kita kan pakai timbangan ya. Kalau tinggi badan kita bisa tinggi badan, panjang, kita pakai meteran. Ya, suhu tubuh kita pakai termometer. Tapi bagaimana kalau kita harus mengukur yang tidak terlihat? Seperti motivasi, empati, kecemasan. Apakah yakin Bapak Ibu mau pakai meteran untuk mengukur kecemasan? Jadi ukur langsung. Tidak bisa pakai meteran atau timbangan Bapak Ibu. Ya, tapi apakah kita harus mengukur? Tentu. Tentu kita harus mengukur. Jadi perilaku yang diamati dulu. Berani bicara di depan kelas, contoh ya, ini kan akar psikologi. Berani ini, akarnya apa? Oh, percaya diri, cemas atau panik, overkompensasi. Satu perilaku belum tentu cukup untuk menggambarkan keseluruhan atribut psikologis. Jadi kalau dia berani bicara di depan kelas, sepertinya kita langsung persepsi kita tuh langsung, ih dia percaya diri ya. Padahal sebenarnya dia dipaksa. Atau ya udah cemas daripada nggak dapat nilai. Akhirnya dia yang di depan. Nah, makanya persepsi-persepsi atau diagnosa kita yang sementara itu tanpa alat tes, ya itu sebenarnya gugur, tidak ada dasar ilmiahnya. Makanya kenapa kita nggak boleh bisa, itu kayaknya NPD ya, itu kayaknya bipolar, itu nggak bisa. Nah, kalau kuantitatif, ini udah pernah belajar nggak dulu sama saya? Belum ya, berarti yang memang yang kemarin ya. Kan kadang-kadang suka bergabung ya, yang angkatan ini suka bergabung kan, yang sama yang pertama kan, Betul, Bu. tapi ini belum ya? Oh belum, oke. Nah, kuantitatif mengubah ide abstrak menjadi skor yang valid. Jadi alurnya variabel, contoh judulnya pakai apa judulnya Bapak Ibu. Nah, contoh kita judulnya disertasi saya contoh ya, kesiapan pelayanan ya. Apakah kesiapan pelayanan ini dipengaruhi oleh motivasi diri, motivasi melayani, lalu kesiapan literasi AI. Nah, itu harus dihitung satu-satu, gitu. Baru ada variabel, baru indikator, instrumennya. Instrumen yang biasa kita isi pertanyaan ya, butir-butirnya. Baru ada hasil skor, baru di jumlah. Tapi tidak segampang lihat seperti ini. Nah, kalau kualitatif berbeda lagi caranya. Kualitatif itu jadi mempertajam fenomena, menentukan relevansi, ada tanya jawab ya. Dan populasinya pasti cuma satu atau dua. Beda dengan kuantitatif banyak ya. 150 ya. Itu. Bisakah pikiran manusia diukur? Bapak Ibu bisa nggak? Harusnya Bisa bisa, Bu. ya. Bisa ya, fondasinya adalah pengukuran psikologi. Ya, bisa tentu. Nah, kalau tidak terlihat bagaimana kita mengukurnya? Oke. Tinggi badan kita tinggal pakai meteran mudah langsung. Dengan apa kita mengukurnya alat seperti apa kalau kecemasan? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Nah, kalau tinggi Kalau badan kan Bapak Ibu bisa ini, bisa ya, silakan silakan. mungkin bisa dari salah satu mungkin dari wawancara lalu ada pilihan, Bu. Misalnya kayak apa yang dirasakan hari-hari ini. Habis itu eh, apa respon dia ketika ada tekanan gitu. Bagaimana cara dia Hmm. merespon. Mungkin itu sebagian dari yang bisa dilakukan. Karena kebanyakan tes psikologi yang kita lakukan di internet, kayak misalnya Mm-mm. mau mengecek kesehatan mental kita kan dia kasih pertanyaan lalu kita disuruh pilih nih, gitu. Mungkin bisa lewat kuesioner begitu sih, Bu. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ivin ya. Nah, Bapak Ibu,
Bapak Ibu tahu nggak pertanyaannya itu seperti dari mana? Kenapa bisa bisa, apa, bisa ada pertanyaannya seperti itu? Dia sedang mengukur kecemasan, lalu butir-butir pertanyaannya kok seperti itu? Kenapa butir-butir pertanyaannya tidak beda? Kenapa butir pertanyaannya seperti itu sesuai banget? Nah, kalau dia pertanyaan tentang kecemasan, apakah pertanyaan butir-butir pertanyaannya itu akan sama pertanyaan dengan, mmm, variabel motivasi? Atau, mmm, apalagi apalagi kira-kira? Komunikasi. Nah, apakah sama butir-butir pertanyaannya Bapak Ibu? Harusnya beda ya, Bu, pertanyaannya jika yang ditanya Iya, adalah antara mhm, kecemasan dengan motivasi. betul beda. Nah, apa jadinya jika pertanyaannya tidak sesuai dengan, maksud tujuan kita untuk mengukur sesuatu variabel? Apa jadinya Bapak Ibu? Kalau pertanyaan yang kita buat tidak sesuai, apa yang terjadi? Pasti salah, Bu, Gimana, hasil. Mbak? Berarti bisa dibilang tidak valid ya, Bu? Mhm. Nah, untuk mencari tahu pertanyaan itu harus sesuai, harus apa Bapak Ibu? Hai. Hahaha. Hah. Ada yang tahu? Menggunakan teori. Wah. Psikologi itu ada teorinya, jadi nggak sembarang-sembarang langsung mengarang Don't indah. sleep, Vera. Ada teori Halo. dan ada penelitian terdahulu yang kita akan Hai. kaitkan, ada hasilnya. Di situ baru kita membangun Cilu. suatu penelitian tentang Wah. apa yang kita ingin teliti. Contoh fenomena apa yang menarik buat kita di dalam, kita ingin melakukan satu penelitian mungkin di lingkungan kita bekerja ya, atau di sekolah, atau di rumah, di lingkungan sosial. Ketika kita menemukan satu fenomena, kita kan langsung fenomena tuh bukan, jadi jangan cari-cari juga fenomena, asal-asal gitu. "Oh kayaknya aku cari-cari masalah untuk jawab." Jangan. Ya, benar-benar Bapak Ibu sangat tertarik dengan fenomena itu. Cari teorinya, agar Bapak Ibu meneliti dulu hasil-hasil penelitian sebelum-sebelumnya yang ada motivasinya, yang ada sesuai itu. Nah, itu ada teorinya nanti, hasilnya apa yang dilakukan, baru kita membuat satu instrumen pertanyaan supaya tidak, bias ya, tidak fail. Ada hasilnya gitu. Tapi kalau hipotesisnya, contoh hipotesis ya, hipotesis tahu kan Bapak Ibu, hipotesis itu seperti adalah hasil sementara yang diinginkan peneliti, hasilnya itu. Umpama dia menelitinya 10 hipotesis yang nanti akan terjawab. Nah, di antara 10 hipotesis itu ternyata yang gugur 5, yang berhasil ada jawabnya 5. Apakah penelitian tidak berhasil? Tidak. Ya berhasil tetap. Kan akhirnya ketahuan mana yang valid, mana yang enggak, ya kan. Nah, menarik nggak? Menarik nggak? Supaya nggak itu kita cerita-cerita aja dulu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, kita share lagi. Nanti ingatkan saya 19.30 kita break ya, istirahat ya. Nah, mana yang bisa kita lihat langsung kelompokkan 6 berikut sebelum melihat jawabannya. Dapat diukur secara fisik, tinggi badan, tidak dapat diamati langsung. Yang mana Bapak Ibu? Dapat Tinggi diukur badan secara ya. fisik dua-duanya, Bu. Iya. Tidak dapat diamati langsung. Saya melihat Bapak Ambana begitu percaya diri. Dari